terima kasih buat kawan-kawan dari Kamadis UGM udah invite aku untuk berbagi di sini. Bukan berarti bahwa aku hebat banget soal personal branding. Apa yang aku akan share ke kawan-kawan semua hari ini tentang gimana sih biar apapun background-nya kita masih mahasiswa, kita bendahara, atau mungkin saat ini menjadi mahasiswa biasa-biasa saja, kita tuh bisa membangun sesuatu dengan memanfaatkan sosial media. Karena personal brand saat ini bukan lagi hal yang fancy, bukan lagi hal-hal yang um, hal-hal mewah gitu. Siapapun kita, apapun background kita, berapapun usia kita bisa membangun sesuatu dari personal brandnya kita. Dulu tuh pada saat aku mulai bikin konten waktu aku masih tinggal di Jogja itu 2018. Pada saat itu aku berpikir bahwa orang yang bikin konten itu untuk menjadi selebgram gitu. Jadi orang-orang yang berusaha untuk menulis konten, untuk bikin konten entah itu fotografi, tulisan adalah mereka yang pengen terkenal gitu. Saat ini siapapun kawan-kawan semua, apapun background kita tuh bisa membangun konten bukan untuk dilihat oleh orang lain, tapi dengan adanya sosial media kita membangun personal brand. Sebelum orang bertemu dengan kita secara langsung, mereka udah punya persepsi, perspektif, dan nilai diri kita hanya dengan lihat konten. Karena suka nggak suka saat ini tuh orang judge kita berdasarkan sosial media. Bahkan aku aja belum pernah masuk ke komunitas Kamadis UGM, tapi kawan-kawan mau invite aku di sini karena kawan-kawan udah melihat value tersebut di personal brand yang memang aku udah bangun. Aku aja orang biasa aja bisa membangun personal brand, kawan-kawan juga pasti bisa gitu. Sebelum lebih lanjut, aku kenalan dikit. Jadi saat ini aku sebagai digital creator, tiap hari aku bikin konten soal pengembangan diri di Instagram dan juga TikTok. Selain itu aku juga punya startup namanya Social Creative. Saat ini kita punya 15-an anak muda yang juga bekerja di startup Social Creative. Misi kami kita pengen empower anak muda untuk mereka bisa lebih produktif, bisa belajar membangun bisnis kreatif. Intinya Social Creative adalah startup edukasi. Dan segala sesuatu yang aku bangun per hari ini semuanya dari sosial media. Jadi banyak yang bilang, Far, kayaknya kamu bisa membangun startup karena kamu punya backup keuangan dari orang tuamu. Mungkin orang tuamu pebisnis hebat, punya banyak uang, jadi kamu bisa bakar-bakar uang gitu. Kawan-kawan semua, aku membangun sosial kreatif pada saat itu tahun 2018, waktu masih jadi anak kosan di Jogja. Kawan-kawan mungkin ini adalah foto di awal aku bangun sosial kreatif karena dulu sosial kreatif adalah agensi media sosial. Jadi kita bantu brand-brand lokal untuk foto produk, untuk dibangunkan konten, dibikinkan konten, dan ini adalah foto pertama gitu. Beneran jadi anak kosan yang cuma makan di Burjo, kalau kan tahu Burjo gak sih? Tahu lah ya. Jadi di Burjo setiap hari dan walaupun kondisinya belum punya apa-apa, hanya dengan memanfaatkan sosial media, ya itu adalah hal yang aku bisa kendalikan gitu. Karena kondisinya pada saat kita masih mahasiswa, kita kan belum punya uang ya. Dan uang yang dikirimin sama orang tua pun pasti ya uang hanya untuk cover biaya hidup kita gitu. Nggak bisa lebih apalagi kalau ngomongin bisnis. Tapi pada saat itu 2018 yang aku kepikiran adalah aku pengen membangun sesuatu sesuai dengan passionnya aku, tapi aku belum punya modal gitu. Yang bisa aku lakukan pada saat itu adalah ya udah aku mulai untuk bikin konten. Walaupun ada ketakutan ya, mungkin kawan-kawan di sini yang udah bikin konten, kita punya ketakutan pada saat kita mulai berbagi di sosial media, either itu Instagram, di TikTok, kita berpikir bahwa orang akan judge kita, siapa sih kamu gitu, backgroundmu apa gitu, kamu pintar apa, kok kamu berani untuk berbagi, pengen jadi selebgram. Jadi hal-hal yang sifatnya um, limiting belief gitu, hal-hal yang membatasi aku dari pemikiran orang lain, pemikiran aku sendiri, dan itu yang membuat aku dulunya menunda gitu, duh nggak pengen bikin konten gitu. Cuma karena ada turning point, nggak ada salahnya untuk aku coba, mulai untuk bikin-bikin konten, dan ternyata bisa viral, dan ya seperti yang kawan-kawan udah tahu sekarang, Sosial Kreatif udah bertumbuh, dan kita bisa dapat revenue miliaran tanpa ada investor gitu. Karena kan startup dengan ada investor itu pasti mudah dapat uang gitu, tapi Sosial Kreatif sendiri, kita mulai dari nol banget tanpa modal, hanya dengan memanfaatkan sosial media gitu. Dan segala sesuatu yang saat ini aku bangun, startup aku, publishing company aku, itu bisa kebangun karena adanya personal brand. Jadi hal yang ingin aku sharing di siang ya, ini siang, minggu siang, adalah gimana sih step by step dari kita yang mungkin biasa-biasa saja, menjadi mahasiswa yang mungkin kita nggak terlalu terkenal, nggak dikenal dosen, tapi kita bisa membangun sesuatu dari apa yang kita kerjakan hari ini gitu.
So, why personal brand matters? Mungkin kawan-kawan udah mempelajari lah ya, kawan-kawan udah lihat YouTube atau ilmu-ilmu yang dibagikan di sosial media, itu banyak banget yang memang ngejelasin kenapa sih memang personal brand itu sesuatu hal yang memang penting. Karena di kondisi kita belum tahu mau membangun bisnis apa, karena pada saat kita masih mahasiswa, kita tuh belum tahu gitu, nanti mau jadi apa ya gitu. Kalau lulus bakalan kerja nggak ya, di corporate kah, bangun bisnis kah, akan selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita bingung gitu dengan apa yang harus kita kerjakan. Aku melihat personal brand ini adalah jalan untuk membangun karir tersebut gitu. Karena mau kita pengen menjadi karyawan, pengen membangun bisnis, orang-orang tetap harus melihat value diri kita dulu gitu. Dan sayangnya sebelum ada dunia personal brand, social media, orang judge kita berdasarkan CV gitu. Orang lihat CV, orang lihat apa ya, hal-hal yang mungkin sifatnya nggak bisa dibagikan secara online, dan itu adalah cara orang judge kita di mungkin 5 tahun, 10 tahun yang lalu pada saat sosial media belum ada. Tapi per hari ini, kawan-kawan bisa menunjukkan, bisa menciptakan karya, bisa showcase apapun yang kawan-kawan miliki hanya dengan bikin konten di media sosial gitu. Dan itu adalah salah satu cara untuk menunjukkan bahwa kawan-kawan tuh punya kapasitas gitu. Ada satu hal yang menjadi nilai dari kawan-kawan semua, dan itu yang membuat orang mau follow kawan-kawan semua, orang mau mempekerjakan kawan-kawan semua, kawan-kawan juga bisa membangun bisnis dari sana. Sedikit atau banyak followers, kita nggak bisa apa ya, expect bahwa aku harus tunggu followersku 10.000 dulu baru aku semangat untuk bikin konten. Orang-orang judge aku karena followersku masih 1.000 gitu. Aku cuma mahasiswa, aku bendahara, dan mungkin kapasitas aku belum sejauh itu gitu. Orang pasti akan ngejudge aku gitu. Yang harus kita highlight adalah berapapun jumlah followers kita, berapapun jumlah orang yang ada di circle kita tetap bisa membangun sesuatu dari manfaat yang memang kita punya gitu, yang kita miliki, ilmu kita, pengalaman kita, itu kita bisa bangun dari sana gitu. Walaupun mungkin konsepnya saat ini kita masih terbatas, kita masih bingung harus mulai dari mana, ya kalau kita tunggu sempurna baru kita pengen mulai masuk, ujung-ujungnya kita nggak bisa maksimal juga gitu. Nah, semua hal yang memang kita pengen mulai, karena kan kadang bingung gitu, Kak, bangun personal brand tuh dari mana sih? Aku harus mulai dari mana? Apakah belajar copywriting dulu, belajar fotografi dulu, belajar untuk bikin konten dulu gitu. Sebenarnya sederhana banget gitu. Mulailah personal brand kawan-kawan semua dengan memahami hal sederhana yang memang kawan-kawan senangi gitu. Either itu tentang perkuliahannya, either itu tentang feel yang saat ini kawan-kawan lagi bangun. Kawan-kawan harus belajar untuk melihat bahwa apapun yang aku miliki saat ini, walaupun itu belum sempurna, tetap ada manfaat gitu ya, aku bisa bagikan dari ilmu yang aku punya. Mungkin kawan-kawan ada yang jurusan akuntansi, ada jurusan teknologi, ada HI mungkin gitu. Kawan-kawan ya udah berbagi sesuatu hal yang memang menjadi expertise kawan-kawan semua. Fondasi dari personal brand menurut aku adalah core value, karena apa ya, personal brand itu saat ini ada yang memanfaatkan personal brand untuk hal yang positif, ada juga yang memanfaatkan personal brand seperti apa ya, hal-hal yang negatif gitu, seperti yang tadi pembina akademis sharingkan gitu, bahwa banyak orang memanfaatkan personal brand bahkan untuk hal-hal yang buruk gitu. Dan memang bukan hanya 1-2 orang, itu banyak banget gitu. Makanya apa yang membuat akun kita itu tetap bisa punya manfaat, karena kita punya core values tersebut. Karena setiap manusia hidup dengan core values-nya masing-masing. Di sini ada 40-an anak muda, dan aku percaya 40-an anak muda di sini punya core value yang beda-beda. Nilai-nilai yang kita hidupi, hal-hal yang memang menjadi pembeda antara aku dan kawan-kawan semua, atau antara kawan-kawan dengan mahasiswa yang lain, pasti akan selalu ada core values gitu yang menjadi pembeda. Karena itu yang menjadi pegangan kita untuk membangun akun kita gitu, untuk terus bikin konten, semangat terus-terusan, karena banyak orang nggak konsisten untuk bikin konten, membangun personal brand mereka, karena core values-nya nggak jelas gitu di awal. So what's core values? Aku simplified aja, ini ada beberapa ide-ide yang memang menjadi nilai center gitu. Hal-hal yang kita ingin hidupi, hal-hal yang menjadi sesuatu yang kita ingin suarakan di sosial media, itu pasti ada gitu. Mungkin 1-3 poin dari beberapa list di sini. Either itu you value family so much, jadi kawan-kawan yang mungkin kayak apapun yang aku harus lakukan, it's
based on my family matter gitu. Jadi apapun yang aku pengen bangun itu pasti ada hubungannya dengan keluarga misalkan. Atau kawan-kawan lebih pengen sharing tentang passion gitu. Pokoknya ada sesuatu hal yang besar dari passion yang ingin aku sampaikan misalkan. Atau apapun itu gitu. Setiap orang pasti punya core values dan core values itu yang harus kita pegang dan itu yang menjadi fondasi dari akun kita dari itu mau bikin TikTok atau mau bikin Instagram, it's just the media gitu. Zaman dulu sampai sekarang kan personal brand kan selalu ada ya dari Facebook terus ke Instagram, TikTok, Twitter misalkan gitu. Orang-orang yang saat ini bisa bertahan kayak Arif Muhammad, Raditya Dika, mereka kan sebenarnya dari YouTube terus ke Twitter, Twitter ke Instagram terus ke TikTok mereka tetap bisa survive karena core values yang mereka pegang itu selalu sama gitu. Tidak peduli apapun medianya yang membuat seseorang bisa survive karena mereka punya core values tersebut. Dan itulah yang membuat akun kita mahal gitu. Saat ini banyak orang viral gitu. Bahkan gampang banget untuk viral gitu. Kawan-kawan mungkin lihat beberapa akun di TikTok yang receh gitu. Mereka punya followers banyak, views-nya jutaan gitu. Tapi pertanyaannya adalah mereka akan survive nggak gitu. Kita nggak pernah tahu. Bahkan yang viral waktu awal-awal pandemi sekarang udah hilang gitu. Karena tidak semua orang sebagian besar orang tuh bisa achieve sesuatu gitu, either itu untuk viral, punya jutaan, tapi tidak semua orang bisa survive karena mereka belum punya core values yang mereka pegang teguh gitu, yang menjadi ciri khas mereka, yang menjadi nilai diri gitu. Karena pada saat ada suatu hal yang viral, apa yang membuat kita pengen ikut dengan hal viral tersebut, atau kita memutuskan untuk tidak mengikuti hal viral tersebut, karena kita memiliki value gitu. Makanya menurut aku pribadi, the foundation kalau kita pengen membangun personal brand kita adalah we have to find out what our core values gitu. Inilah yang membuat kita tetap bahagia dalam berbagi. Di 2018 di awal aku bikin konten, yang like itu sedikit gitu, bahkan kurang dari 10, itu pun teman-teman kampus aku yang saling support, saling komen gitu. Kenapa aku tetap lanjut untuk berbagi konten, padahal mungkin pasti semangat kita naik dan turun ya, apalagi buat kawan-kawan semua yang saat ini di drive motivasinya dengan angka followers, ya itu yang membuat kita nggak bisa konsisten untuk berbagi gitu. Pada saat itu aku konsisten untuk tetap sharing karena I love what I'm doing gitu. Aku seneng banget melakukan apa yang aku kerjakan. Topik-topik yang aku senangi tentang buku, tentang pengembangan diri, itu adalah sesuatu hal yang memang aku passionate sekali gitu. Dan itu yang membuat aku selalu lanjut untuk berbagi. Ada orang suka atau nggak suka ya I don't care. Yang paling penting adalah aku senang untuk berbagi dengan hal ini. Itulah yang membuat kita unstoppable, kita tetap akan lanjut untuk berbagi karena kita mencintai apa yang kita sharingkan gitu. Three big question untuk kawan-kawan yang memang pengen menemukan core values kawan-kawan semua. Emang kawan-kawan tuh bisa apa sih gitu? Yang aku lakukan pada saat itu adalah list aja 10-20 hal hebat yang kawan-kawan pernah lakukan atau minta tolong ke bestie-nya. Aku tuh bisa apa sih gitu. Aku tuh pintar di bidang apa gitu. Di list aja gitu. Apa yang membuat kawan-kawan berbeda gitu. Dan hal apa yang kawan-kawan bisa berikan dari ilmu-ilmu yang mungkin kawan-kawan miliki. Dengan punya list ini, kita punya beberapa values yang kita bisa bagikan di sosial media kita. Step pertama tujuannya yaitu membangun dampak. Nggak perlu tunggu followers banyak dulu. Yang paling penting kawan-kawan belajar bahwa tugas pertamaku untuk bikin konten yaitu membangun dampak. Kita giving dulu gitu. Sayangnya orang saat ini bikin konten nggak viral, nggak semangat gitu. Karena mereka berasa bahwa aduh kok yang like sedikit sih, kok yang respon postinganku nggak kayak dulu gitu. Atau kok followers nggak ada peningkatan sama sekali gitu. Ada yang salah nggak ya gitu. Intinya tujuan kita di awal yang paling penting orang lihat dampak dulu gitu dari apa yang kita dapatkan atau apa ilmu yang memang kita pengen bagiin walaupun kondisinya followersnya masih sedikit. Karena menurut aku pribadi ya angka followers itu bukan representasi nilai diri kita dan itu yang selalu aku hidupi. Karena kalau lihat followers sebagai angka semangat kita untuk berbagi, pasti konten-konten pamer kekayaan itu udah naik banget gitu, udah banyak banget orang yang suka gitu. Tapi aku merasa bahwa walaupun konten orang lain itu mungkin views-nya lebih banyak, jutaan, aku tetap melihat bahwa aku punya value diriku gitu. Value-ku ini nggak bisa menjadi hal yang sifatnya transaksional gitu.
follower 1 juta itu artinya nilai diriku 1 juta, enggak gitu. Impact itu nggak bisa diukur dari sana. Impact itu ya seberapa besar orang mendapatkan hal-hal yang memang kita bagikan. Walaupun hal yang kita bagikan yang lihat itu cuma sedikit, nggak banyak, tapi nggak apa-apa gitu. Start dari sana. Karena kalau kita willing untuk give more, pasti kita bakal bisa receive more gitu. Dan itu adalah mindset awal pada saat kawan-kawan memang mulai untuk masuk di dunia personal brand. So, ngomongin personal brand nggak jauh dari ngomongin bikin konten. Karena kalau kita ngomongin personal brand, kita lagi mencari cara untuk menyuarakan suaranya kita. Media apa yang bisa kita manfaatkan atau maksimalkan biar audiens itu, orang tuh setidaknya bisa punya gambaran tentang apa yang kita kerjakan. Ya, kita harus mulai dari konten. Dan konten terbaik itu 50-50, 50% value-ku apa, core value-ku tuh seperti apa, 50%-nya lagi apa yang lagi trending. Jadi kita nggak bisa tutup mata untuk tetap lihat gitu. Oh, di TikTok yang lagi viral caranya Tante Lala gitu. Jadi oh Tante Lala lagi live gitu. Apakah aku juga harus live gitu? Oh, di TikTok saat ini yang lagi viral adalah video-video a day in my life misalkan. Apakah aku juga harus melakukan atau bikin video yang sifatnya a day in my life gitu? Gak ada yang salah karena menurut aku pribadi setiap segmen yang dibagikan di TikTok itu pasti punya pasarnya tersendiri gitu. Yang harus kita lakukan adalah hal yang trending yang mana yang memang fit dengan personality kita, yang memang sesuai dengan core value kita. Karena pada saat kita hanya ikut-ikutan aja, misalkan, oh Popo, kawan kan tahu Popo nggak sih? Tahu lah ya, you know that. Popo lagi viral misalkan gitu, apakah aku harus juga live kayak Popo gitu? Belum tentu gitu, karena ya setiap dari kita punya core values kita masing-masing. Kalau kita pengen menjadi seseorang yang dikenal karena edukasi, ya kita mencari panutan yang viral yang memang di bidang edukasi. Biar apa? Kita nggak hanya sekedar ikut-ikutan apa yang lagi trending, kita juga tahu gitu. We have our own values. Nah, next, start something you love most. Jadi inilah 3 checklist pada saat kawan-kawan mulai untuk membangun personal brand-nya. Apakah akunku saat ini professional account? Professional account itu maksudnya gimana? Apakah nama akun Instagram kawan-kawan atau username di TikTok itu adalah nama asli kawan-kawan semua? Karena kalau aku melihat personal brand, it should be a professional account gitu. Harus nama lengkap kita. Mungkin ada yang mau menggunakan nama-nama samaran atau misalkan muda produktif, muda cuma sekali, atau apapun itu. Teman-teman aku juga ada yang menggunakan kalimat-kalimat yang menjadi penguatan personal brand mereka. Itu nggak ada yang salah. Cuma kalau aku personal, aku akan tetap menyarankan untuk memaksimalkan nama lengkap kita, biar itu kan untuk karir kita juga. Either itu kalau kawan-kawan nanti mau menjadi staff di startup atau pengen membangun bisnis sendiri, nama asli kita itu lebih kelihatan profesional gitu. Do I share my values? Apakah hal-hal yang aku bagikan di sosial media saat ini sesuai dengan values aku? Do I become myself on social? Apakah segala sesuatu yang aku bagikan di Instagram atau TikTok itu adalah nilai diriku sesungguhnya? Atau aku lagi bermuka dua hanya ingin mendapatkan angka viral misalkan gitu. Dan itu yang kadang membuat kita secara pribadi gak bisa terus-terusan konsisten karena hal yang kita bagikan adalah sesuatu yang sifatnya gak nyambung gitu. Sesuatu yang memang gak sesuai dengan core values kita, yang kita cari itu cuma biar viral gitu. The next question is building an audience gitu. Ini penting banget karena tujuan kita untuk membangun personal brand biar kita tuh punya media untuk menyuarakan suara kita pertama, untuk memperlihatkan bahwa kita punya kreativitas. Tugas kita yang kedua adalah gimana caranya biar hal-hal yang memang kita bagikan itu bisa attract banyak orang. Pada saat yang kita attract itu udah ada 1.000 atau bahkan 5.000, itu udah cukup sebenarnya. Yang paling penting jangan fokus di angkanya, tapi kawan-kawan ingat aja gitu. Saatnya untuk aku building audience. Karena orang yang follow aku di Instagram adalah orang-orang yang memang melihat nilai tersebut. Dan nilai tersebut yang juga mereka hidupi gitu. Pada saat kita bisa mengumpulkan orang yang sama dengan nilai diri kita, disitulah kita bisa bisa terus-terusan berbagi hal yang memang kita yakini gitu.
Apakah semua orang setuju dengan konten pengembangan diri yang aku bagikan di Instagram? Belum tentu gitu. Dalam seminggu pasti ada 1-2 orang yang head comment, ada juga yang kritik. Nggak ada yang salah gitu. Aku nggak pernah take it personal karena menurut aku secara pribadi, setiap orang pasti baik gitu. Setiap orang pasti punya niat baiknya masing-masing. Tapi tidak semua orang harus sama dengan apa yang kita yakini. Dan itu adalah hal yang wajar gitu. Kita nggak bisa menyeragamkan semua orang untuk selalu setuju dengan apa yang kita miliki, pemikiran kita seperti apa. Yang harus kita lakukan adalah kita harus terbiasa untuk apa ya, untuk menerima bahwa tidak semua orang memang lahir untuk menerima kontennya kita. Di awal-awal aku sedih pada saat ada yang head comment, tapi ya udah gitu. Itu adalah hal yang normal dan mereka cuma beda value aja gitu. Mereka juga baik, aku juga baik, kita cuma beda value aja. Karena value attracts value gitu. Kawan-kawan semua ada suatu hal yang kawan-kawan hidupi, ya kawan-kawan yang di-follow di Instagram atau TikTok adalah orang-orang yang memang kawan-kawan senangi gitu. Bukan berarti ada sesuatu yang kawan-kawan tidak senangi dari kreator lain dan mereka salah, belum tentu gitu. Kita cuma beda value aja. Our goal is to be consistent about our values karena media itu akan selalu berubah, topik akan selalu berubah, yang bakalan sustain sampai akhir adalah core values yang memang kita coba untuk bagikan. Salah satu pertanyaan yang selalu aku tanyakan pada saat aku di awal-awal bikin konten, kok ada orang sih bisa jualan apapun di media sosial dan orang tuh tetap mau mengikuti gitu. Apa sih penyebabnya? Mungkin ada di antara kawan-kawan semua juga kayak punya teman, mungkin satu kelasnya, posting apapun selfie doang terus banyak yang like, bikin konten biasa aja tapi banyak yang respon, tapi kawan-kawan udah mulai ngedit ini ngedit itu tapi kok yang like sedikit. Sebenarnya kenapa sih gitu? Setelah dianalisa, orang-orang saat ini di sosial media mereka tuh punya satu kesamaan, mereka punya personality, mereka punya authority. Setiap dari kita di sini pasti punya personality kita masing-masing. Fardi punya personanya masing-masing, kawan-kawan juga pasti punya personanya masing-masing. Tapi persona aja tuh nggak cukup gitu. Kita harus punya yang namanya authority. Karena authority itu yang membuat orang lain percaya dengan kita. Kawan-kawan bisa lihat ini, ada skeptis, trust, personality, authority. Mulai dari titik orange yang ada di atas personality. Di awal kita bikin konten, orang pasti skeptis. Apaan sih sok motivasi, sok pintar mau jadi selebgram? Orang akan skeptis karena orang belum tahu atau belum melihat value yang memang kita pengen sampein gitu. Kita siapa sih berani-berani berbagi misalkan gitu. Semakin kita konsisten, titik orange itu, semakin kita berbagi, kita sharing konten kita selalu sharing, nilai skeptis itu mulai menurun. Disitulah trust kita bisa dapatkan gitu. Authority disitulah bisa kebangun. Makanya Arif Muhammad, Raditya Dika, Aukarin misalkan gitu, mereka adalah orang-orang yang udah membangun authority gitu. Dari naik turunnya personal brand mereka, hal yang mereka udah coba untuk bagikan, trust udah didapat oleh audiens, apapun medianya, orang tetap trust gitu. Karena mereka punya followers yang loyal, yang sesuai dengan value-nya mereka. So, it doesn't matter berapapun angkanya, mau itu cuma 1.000 aja nih followers kawan-kawan semua, it's enough gitu untuk punya loyal audience yang akan selalu support kita. Next question adalah siapa yang akan menjadi target market kawan-kawan semua. Ini juga penting, walaupun personal brand itu kita bikin konten untuk karir kita tetap harus tahu kita tuh bikin konten untuk siapa. Karena kalau kita bikin konten untuk semua orang, ujung-ujungnya konten kita nggak spesifik. Dan kabar baiknya, walaupun followers kawan-kawan saat ini di bawah 100, dengan adanya FYP TikTok, Reels di Instagram, setiap dari kita tuh punya kesempatan untuk punya audiens yang lebih besar. Karena di TikTok pun ya, kawan-kawan baru aja bikin akun, terus posting satu video, pasti ada minimal gitu 50-100 views. Walaupun followersnya belum ada. Di Instagram pun kayak gitu. Kalau kawan-kawan mulai posting di Reels kawan-kawan semua. Yang harus selalu diingat adalah orang nggak akan pernah peduli dengan konten kita sampai kita peduli dengan mereka. Orang nggak pernah peduli pada saat kita ngomongin prestasi kita, apa yang kita punya achieve gitu. Yang orang peduli adalah bagaimana mereka bisa menjadi pemeran utama dari segala sesuatu atau topik yang kita coba untuk bagikan di sosial media. Jadi intinya pada saat kawan-kawan bikin konten, sebelum di-post, kawan-kawan coba di-highlight lagi gitu. Apakah ini sesuai value-ku pertama?
Kedua, apakah hal yang aku bagikan itu memang bermanfaat untuk orang lain? Ada suatu hal nggak sih yang mereka bisa pelajari dari kontenku? Apa kontenku ini flexing doang gitu? Bahkan pamer kekayaan pun ada orang terinspirasi gitu. That's okay gitu. Cuma it's not my kind of konten yang aku suka konsum. Cuma ada orang yang beneran melihat orang pamer kekayaan, pamer BMW misalkan, wah aku bahagia banget lihat dia, jadi itu bisa menyemangati aku untuk bikin konten gitu. Nggak ada yang salah gitu. Yang harus kita highlight adalah apapun yang aku pengen bagiin, aku pastikan itu adalah hal yang bermanfaat untuk orang yang melihat value diriku. Marketing changes people through three things. Jadi ini adalah ide yang aku baca dari buku This is Marketing. Kenapa kita bahas marketing di personal brand? Karena marketing adalah cara kita memasarkan diri kita sendiri gitu. Jadi kita juga harus belajar gimana biar orang itu tetap bisa attract dari value yang kita bagikan di sosial media. Kawan-kawan tahu nggak kenapa Lambe Turah itu banyak followers gitu. Jadi kayak rame banget. Kalau di Twitter kan ada area julid ya. Ada yang follow di sini, yang senyum-senyum, I know you. Ya, jadi aku secara pribadi beberapa kali juga membuka akun itu kok, nggak masalah gitu. Karena kita sebagai manusia, kita memang otak kita ya lebih cenderung respon hal-hal yang sifatnya mungkin negatif gitu. Tapi itu adalah sesuatu yang nggak boleh dibenarkan gitu. Cuma sebagai manusia nggak apa-apa sesekali untuk refreshing gitu. Kenapa akun tersebut punya banyak engagement tinggi banget, bahkan apa ya, pokoknya besar lah gitu. Karena setiap postingan yang mereka coba untuk bagikan ada hubungannya dengan cerita. Stories membuat kita feeling connected. Cerita orang lain, kita tuh merasa bahwa kita lebih bisa masuk pada saat ngomongin cerita. Makanya kenapa storytellers ngomongin storytelling, itu adalah hal yang memang sebagian besar konten-konten yang viral di YouTube, di TikTok, karena kita punya stories to tell, kita punya cerita yang kita ingin bagikan. Cuma sayangnya mungkin beberapa akun gosip, cerita yang dibagikan adalah cerita gosip gitu. And for me it's wrong gitu untuk berbagi ide tersebut. Cuma nggak ada yang salah juga kalau itu adalah value yang memang mereka pengen hidupi. Yang ingin aku highlight di sini adalah setiap manusia punya cerita. Setiap perjalanan kita punya sesuatu hal yang memang kita bisa bagikan gitu. Dan itu yang membuat orang yang melihat konten kita itu bisa feel connected. Jadi apapun yang kawan-kawan menjadi perjalanannya, entah itu tentang agama, entah itu tentang mulai masuk kuliah misalkan, kawan-kawan harus belajar untuk apa ya, menangkap bahwa ada suatu hal yang memang aku pengen bagiin gitu, dan itu yang membuat orang bisa connect dengan hal-hal yang memang aku lagi bagiin di sosial media gitu. Nah, hal selanjutnya memang kita harus belajar adalah kalau misalkan ada cerita yang kita udah bagiin di sosial media terus kita merasa bahwa ini bisa connected nggak sih dengan orang lain gitu. Apakah hal yang aku bagikan ini melanggar privasi aku atau gimana gitu. Jadi memang ada beberapa hal atau ada beberapa stories yang kita bisa bagikan, ada juga beberapa stories yang tidak harus kita bagikan. Karena bagi aku pribadi, privacy juga matters banget kalau kita ngomongin sosial media. Market selalu mencari sesuatu yang mempermudah aktivitas mereka, dan membangun trust itu pasti butuh waktu, dan salah satu brand activation yang bisa kita maksimalkan ialah membangun branding di sosial media. Branding di sosial media terdiri dari 3 hal. Ngomongin value, tadi kita udah babat habis ngomongin value. Setelah value, pertanyaan selanjutnya adalah visualnya tuh seperti apa. Jadi warna postingan, fotografinya seperti apa, tipografinya seperti apa, itu represent gimana diri kita di sosial media. Jadi suka nggak suka pada saat kita buka TikTok, kita buka Instagram, yang membuat orang bisa stop scrolling dari konten kita bagikan, karena visualnya menarik gitu. Jadi memang dari segi filter, dari segi pewarnaan, kawan-kawan juga harus belajar apa ya, menunjukkan bahwa visualnya itu adalah identitas diriku secara online. Nah setelah itu baru kawan-kawan ngomongin yang namanya media. Nah 3 pilar konten yang gampang viral, yang pertama yang praktikal, yang kedua berbagi sudut pandang, dan ketiga adalah membangun emosional. Jadi gini, setiap kawan-kawan kan punya core value ya. Core value yang kawan-kawan pengen bagiin biar personal brand kawan-kawan tuh bisa kebangun di sosial media. Pada saat kita ngomongin konten, kadang kita bingung gimana menyuarakan sebuah persepsi gitu. Misalkan kawan-kawan punya satu idea misalkan broken home
it's okay, karena kita nggak bisa memilih terlahir dari keluarga yang mana, tapi kita bisa memilih untuk hidup seperti apa. Misalkan itu ada sebuah ide yang kawan-kawan pengen bagikan gitu. Jadi ada 3 cara untuk menyuarakan ide ini. Apakah dengan cara praktikal, kawan-kawan berbagi konten yang sifatnya how to, tips bagaimana menghadapi orang tua yang memang tidak se-value dengan kita, tips bla 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 gitu. Kalau kawan lebih pengen berbagi soal mindset, kawan-kawan bisa sharing dengan cara berbagi sudut pandang gitu. Atau kawan-kawan yang lebih terbiasa dengan membangun emosional, emosional itu mungkin ada yang komedi, ada yang sedih, ada juga yang bahagia, itu kembali lagi ke cara kawan-kawan lebih nyamannya seperti apa. Karena kalau kawan-kawan lihat di sosial media saat ini kan banyak banget topik yang dibagikan. Cuma setiap orang punya caranya dalam menyampaikan sebuah topik gitu. Ada yang dengan cara yang lebih wise, lebih santai. Ada juga dengan konten-konten komedi. Jadi pesannya tetap sama, tapi cara penyampaiannya itu lebih yang lucu-lucu misalkan. Jadi tetap harus kembali lagi bagaimana cara kawan-kawan semua pengen bagi konten dan pengen dikenal sebagai sosok yang seperti apa. Nah, step by step pada saat aku pengen launching sebuah konten, pertama itu harus ada ideation dulu gitu. Jadi kalau kawan-kawan udah mulai nih saat ini pengen bangun personal brand-nya, boleh mulai untuk bikin konten dan harus punya bank ide. Karena kenapa? Mood manusia naik dan turun ya. Pada saat mood kita lagi bagus, apapun yang kita pikirkan itu bisa jadi konten gitu. Tapi kalau mood kita nggak baik dan kita merasa lagi nggak mood di hari itu, kita selalu merasa aduh nggak bisa mikir gitu. Makanya aku dan tim aku itu punya yang namanya bank ide, dan bank ide itu yang membuat banyak list ide-ide yang kita ingin bagikan di sosial media. Nah setelah punya ide, hal selanjutnya adalah memutuskan ide itu dieksekusi menjadi konten seperti apa. Apakah microblog atau video. Kalian kan tahu microblog nggak? Ada yang tahu microblog? You know that? Tahu? Tahu lah ya. Tahu nggak? Aku mau feedback ya daripada ngomong sendiri dari tadi. Ada yang tahu microblog nggak? Mungkin bisa unmute. Ada yang tahu nggak? Ada? Pernah dengar gitu, Mas. Oh iya, apa tuh? Dengarnya yang gimana tuh? Jujur li masih bingung gitu ya. Soalnya waktu itu teman saya pernah cerita gitu kan. Dia pernah ikut lomba microblog gitu yang diadain sama pemerintah gitu. Nah, cuman aku nggak ngerti maksudnya apa. Oke. That's okay. Thank you ya. Tadi yang sharing siapa namanya? Audi. Oke, thank you Audi. Oke, jadi microblog itu adalah postingan konten edukasi di Instagram yang slide to slide atau di LinkedIn. Yang slide to slide tau nggak? Yang di slide-slide gitu loh. Ada topiknya di awal, terus kita slide swipe left nggak sih itu istilahnya? Yang banyak konten. Nah, itu adalah microblog gitu. Jadi konten-konten edukasi yang memang sifatnya tulisan. Karena mungkin di antara kawan-kawan semua pasti ada introvert, pemalu. Karena aku pun introvert sebenarnya gitu. Aku orang yang nggak pengen muncul di kamera. Dan pada saat aku membangun personal branding aku di awal-awal, aku dikenal dengan tulisan sebenarnya. Jadi aku nggak pengen diriku terlihat, aku pengen orang tuh mengenal karyaku. Jadi aku coba untuk menulis, aku bikin microblog, tulisan-tulisan yang memang bisa menjadi representasi dari personal brand aku. Karena personal brand is not only about showing yourself on social, you talk on the video misalkan, nggak juga gitu. Walaupun kawan-kawan hanya sharing tentang fotografi, atau sharing soal tulisan doang, itu nggak apa-apa gitu. Bahkan sebuah tulisan bisa represent value kita seperti apa. Nah, hal kedua, apakah idea yang tadi aku pengen jadiin video gitu. Dan memang suka nggak suka saat ini 80% konten yang naik adalah konten-konten video. Jadi para introvert kalau memang belum nyaman, nggak apa-apa mulai dengan microblog dulu karena banyak konten-konten edukasi bisa menjadi representasi untuk konten tulisan. Tapi kalau misalkan aku ditanya, saat ini harus memulai dari awal, aku akan memulai dengan konten video. Karena ya dengan adanya Reels, dengan adanya FYP TikTok, apapun aku bisa bagiin gitu. Dan aku dibantu boost untuk jangkauan postingan aku bisa lebih luas. Ini salah satu secret aku dalam bikin konten video. Jadi video itu kan ada durasi ya. Jadi mungkin 30 detik, 60 detik. Dan ada satu istilah di TikTok dan juga di Instagram kalau ngomongin video, namanya itu retention rate. Retention rate ini adalah seberapa sering orang nonton video kita sampai akhir.
Jadi misalkan kawan-kawan semua nonton satu video di TikTok, durasinya 17 detik gitu. Pada saat video tersebut selesai di 17 detik, kawan-kawan nonton sekali, itu artinya satu retention rate. Kawan-kawan nonton kedua kalinya, itu dihitung 2 retention rate. Semakin sering ada nilai dari retention rate video kita akan selalu viral. Bahkan video aku di awal-awal pada saat pandemi, Maret 2020, saat ini di TikTok masih ada aja yang konsumsi gitu, masih ada aja yang nonton, masih ada aja yang like gitu. Karena retention rate-nya selalu ada gitu. Makanya buat kawan-kawan semua yang saat ini pengen terjun di dunia video, bikinlah video kalau bisa di bawah dari durasi 45 detik. Biar apa? Biar konten kita, video kita tetap bisa dilihat oleh orang banyak gitu. Berulang kali, retention rate-nya bisa tinggi. 4 poin penting untuk bikin video. Yang paling kerasa menurut aku adalah headline-nya gitu. Karena 1 detik pertama menentukan orang tuh bisa lihat video kita atau enggak. Mereka akan nonton video kita sampai akhir atau enggak gitu. Dan sebisa mungkin kalau ngomongin soal headline, kawan-kawan bawa idea yang memang sifatnya apa ya, keresahan gitu, keresahan atau masalah orang-orang, biar mereka tuh bisa dapat sesuatu kayak apa ya, penasaran gitu. Ini kontennya menarik gak ya gitu. Hal-hal yang sifatnya membuat orang lain penasaran, mereka pasti bisa nonton sampai akhir gitu. Setelah itu detik kelima preface yang membuat mereka penasaran. Poin ke-15, poin ketiga di detik ke-15, what's your point? Poin yang ingin kita sampaikan tuh apa sih gitu. Apa sih poin pentingnya gitu, nilai dagingnya itu kita simpan di situ. Terus keempat, how to make them share gitu. Biasanya poin-poin penutup, aku selalu tutup dengan kutipan yang membuat orang tuh merasa, wah this is me gitu. Ini ada cerita tentang aku, dan itu yang membuat orang tuh selalu mau share kontennya kita. Oke, I know the foundation building my personal brand. The next question is how I can grow my audience. Do the work gitu. Karena saat ini ya, selain ngomongin personal brand, selain ngomongin career, branding, salah satu hal yang bisa membantu karir kita hari ini adalah digital networking. Karena network kita yang represent gimana karir kita jangka panjang. Dengan adanya sosial media, kalian kan bisa bertemu dengan orang hebat gitu. Bahkan CEO-CEO startup besar, kita bisa DM gitu, dari LinkedIn, dari Instagram, dan itu membuat koneksi kita tuh semakin gede. Tapi sayangnya banyak orang hanya pengen DM sembarangan, pengen membangun networking, tapi lupa membangun kapasitas gitu. Sebelum kawan-kawan masuk untuk membangun digital networking, biar orang melihat kawan-kawan semua, kita harus membangun kapasitas kita dulu gitu. Kalau konten kita selama ini hanya sharing tentang kehidupan perkuliahan doang, tentang kehidupan pribadi kita doang, terus kita DM orang hebat, pasti DM kita akan diabaikan gitu. Tapi kalau kita berkarya gitu, kita mulai dengan berkarya, membangun personal brand kita, membangun konten yang punya value, kita DM orang yang hebat, ada kemungkinan kita bakalan dibales gitu. Dan itu yang membuat aku bisa membangun networking cukup baik, dan bisa bertemu dengan orang hebat, padahal aku cuma manusia biasa gitu, bukan orang yang punya privilege yang hebat, bukan orang yang punya kenalan yang besar, tapi bisa membangun itu dari personal brand gitu. Dan setiap orang pasti memulai dari awal. Dan mulai dari awal, mulailah dengan berbagi konten yang punya value. Pada saat kawan-kawan udah punya konten, udah punya audiens mungkin 1000, nah disitulah awal mula kawan-kawan bisa mulai untuk DM orang lain gitu. Daily post ini juga penting karena menurut aku secara pribadi ya, di awal kita bikin konten, quality is good, cuma yang membuat kita tetap bisa konsisten karena adanya kuantitas dari kontennya kita. Semakin sering kita bikin konten, semakin besar kesempatan konten kita tuh bisa viral. Quality versus quantity, of course, di awal selalu fokus ke kuantitas dulu. Ini yang aku lakukan dulu untuk membangun digital networking. Jadi semua centang biru di Instagram, aku DM satu persatu gitu. Ada yang reply, ada yang enggak, ada yang mengabaikan, ada yang fallback. Pokoknya banyak gitu. Cuma hal ini yang aku lakukan di awal-awal, itu 2019 deh kalau nggak salah, aku udah mulai DM orang-orang sok kenal gitu. Cuma sebelum aku DM orang, aku tuh bikin konten dulu gitu. Setidaknya pada saat orang tersebut masuk ke profilku, mereka punya gambaran, oh anak ini sharing tentang pengembangan diri misalkan gitu. Dan hal yang selalu aku lakukan pada saat aku DM untuk membangun networking aku selalu mengapresiasi orang lain. Jadi kawan-kawan lihat orang-orang hebat
terus lihat postingannya, ya udah mulai komen, mulai DM dan bahas postingannya gitu, apresiasi postingan mereka karena setiap manusia suka diapresiasi. Dari situlah aku bisa kenalan dengan orang-orang hebat, bisa ketemu dengan investor hebat dan ya it's all started from social media gitu. Gak usah insecure kalau kawan merasa, duh aku belum punya apa-apa gitu. Semua orang mulai dari bawah gitu. So start now atau never, karena kalau kawan nunggu sempurna dulu, nunggu lulus dulu, nunggu punya gelar dulu, ya kawan-kawan nggak akan pernah mulai gitu. Ini adalah part terakhir dari personal brand. Kenapa aku bahas hal ini? Karena ini ada 3 hal yang membatasi aku untuk membangun personal brand gitu. Konsistensi, burnout, dan juga omongan orang. Rule number 1, berjalan dengan sebuah tujuan. Walaupun kita saat ini kondisinya masih mahasiswa, mungkin kita bendahara misalkan gitu, kita tuh merasa bahwa kayaknya aku kan cuma bendahara gitu, aku pengen mengelola keuangan, belajar finansial gitu. Tapi kawan-kawan harus ingat, kawan-kawan harus lihat big picture-nya gitu. Walaupun aku bendahara, ada visi yang besar yang aku pengen bangun dari karir aku gitu. Aku membangun personal brand karena aku punya tujuan yang lebih besar gitu. Dan itu yang membuat kita semangat untuk terus lanjut karena ya we start with our why gitu, with our purpose. Dan itu yang membuat kita tetap bisa konsisten berbagi. Rule number 2, 1% growth setiap hari. Jadi ini salah satu ide yang dikutip dari bukunya Atomic Habit. Di Atomic Habit itu ngejelasin bahwa nggak apa-apa kalau misalkan kita udah mulai berbagi, misalkan berbagi konten gitu sebagai contoh, dan kita tuh growth-nya nggak signifikan gitu, nggak kayak orang udah langsung bisa terkenal gitu. Walaupun setiap hari kita growth-nya cuma 1%, it's enough gitu. 1% dikali 365 hari itu udah gede banget gitu. Jadi selalu punya mindset bahwa kita harus grow walaupun cuma 1%. Artinya, walaupun konten kita hari ini belum sempurna, nggak apa-apa. Yang paling penting aku mulai dulu gitu. Aku mulai dari sana, aku mulai berbagi. Rule number 3, compound effect. Jadi compound effect itu adalah istilah yang aku ambil dari bukunya The Compound Effect. Intinya di situ dijelasin bahwa Warren Buffett, kawan-kawan tahu Warren Buffett lah ya. Warren Buffett itu kan saat ini salah satu orang terkaya di dunia. Mereka itu, bukan mereka, dia mendapatkan kekayaan hanya hari ini setelah usia 65 tahun gitu. Artinya kekayaan terbesar dia bisa didapatkan setelah usia 60 tahun atau sebelum dia berusia 60 tahun, pasti yang dibangun itu adalah hal kecil gitu. Walaupun saat ini kondisi kita cuma 10 follower, 100 follower, it's okay, start small gitu. Karena tanpa angka kecil kita nggak bisa achieve angka besar. Dan itu yang membuat aku bisa konsisten karena ya udah gitu, walaupun yang komen peningkatannya cuma 1 setiap hari, yang likes cuma 30, 40, that's okay, that's enough. Yang penting aku punya growth. Rule number 4, kunci dari kreativitas, yaitu rebahan banyak-banyak ya. Tapi jangan setelah ini kawan-kawan malah rebahan semua ya, please jangan. Jadi intinya gini, kawan-kawan nonton deh TEDx aku yang ngomongin soal bored of being bored, jadi bosan menjadi orang bosan. Di situ dijelasin bahwa kreativitas itu kita bisa dapatkan pada saat kita memberikan otak kita ruang untuk istirahat. Cuma istirahatnya jangan Netflix 20 season sehari gitu atau seminggu gitu. Artinya memang kita udah malas-malesan. Cuma bagi aku pribadi, kita harus memberikan ruang ke diri kita. Let's say kita tuh 4 hari kerja gitu. 2 hari istirahat menurutku nggak apa-apa gitu. It's really okay. Yang salah itu kerja sehari, istirahat sebulan. Itu bukan working, itu bukan rest, itu emang lagi malas. Ya. Rule number 5, it's all about consuming. Untuk menjadi orang hebat, kita harus mengkonsumsi hal-hal yang hebat. Untuk menjadi kreatif, kita harus mengkonsumsi hal-hal yang kreatif. Percuma kita bisa bikin konten yang outstanding, membangun personal brand yang hebat, kalau hal yang kita konsumsi adalah gosip artis misalkan gitu. Itu yang bakal muter-muter di otak kita sendiri. So, mungkin itu aja, maaf kalau panjang lebar. Intinya, kawan-kawan harus ingat bahwa yang berwawasan luas akan dikalahkan oleh mereka yang mau mengambil tindakan. Gak apa-apa hari ini ilmu kita terbatas, yang paling penting kita mau mengambil langkah. Karena kalau kita tunggu sempurna baru mau memulai, kita nggak akan pernah memulai. So, sambil jalan, sambil belajar. Thank you. Semoga membantu. Terima kasih kepada Kak Fardi atas materi yang telah disampaikan, yang pastinya bermanfaat banget nih. Nah, teman-teman, bagi yang ingin bertanya, mungkin bisa langsung
resen aja ya teman-teman atau tulis di kolom komentarnya. Ayo guys nanya. Mumpung ada kakaknya nih di sini bisa langsung nanya nih. Kapan lagi kan ketemu kakaknya? Oke, mungkin untuk saudari Felicia Angelina bisa langsung on microphone aja. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya Kak, kalau misalkan kita bangun personal branding itu kan kadang kita untuk untuk membangunnya itu kita harus keluar dari zona nyaman kita. Itu berarti kan butuh sesuatu. Kadang-kadang kita ngerasain kayak kita takut gitu keluar dari zona nyaman kita. Itu gimana sih Kak untuk ngatasinnya? Terima kasih. Oke, benar. Hai Felicia. Jadi kalau ngomongin soal bikin personal brand, pasti ada beberapa part kita harus keluar dari zona nyamannya kita. Bahkan jujur, aku kalau ngomong kayak gini adalah hal di luar dari zona nyaman aku sebenarnya gitu. Ngomong, walaupun ini Zoom ya, virtual, tapi tetap aja ada kadang merasa nggak nyaman gitu. Cuma aku nggak pengen membenarkan hal-hal yang sifatnya pembenaran diri yang sebenarnya tuh kita tahu bahwa kalau kita melakukan hal itu kita bisa menjadi orang yang lebih baik, tapi karena kita takut untuk melakukan hal itu, jadinya kita selalu membenarkan hal-hal yang sifatnya nyaman. Jadi aku secara pribadi cara aku menghadapi hal itu adalah lawan dari ketakutan, lawan dari keraguan ialah dengan melakukan gitu. Misalkan nih sebagai contoh gitu, Instagram Live ngomong sendiri yang nonton sedikit itu kan zona nyaman kita tuh kita harus keluar dari situ gitu. Apalagi kalau harus ngomong di video sendiri live gitu. Cuma aku bilang bahwa kalau aku nggak melakukan hal itu, aku nggak pernah tahu gimana sih sampai mana sih kapasitas aku gitu. Jadi tetap lawannya adalah dengan dilakukan. Dengan kita lakukan, ada ilmu tuh yang kita dapat. Oh ternyata kalau aku live sendiri nggak apa-apa ya gitu. Ternyata aku nggak senervous yang aku pikirkan gitu. Ternyata bertanya di Zoom nggak apa-apa loh gitu. Walaupun orang lain lihat mungkin pertanyaannya biasa aja, tapi dengan aku lakukan hal itu ternyata tidak semenyeramkan apa yang aku pikirkan. Jadi memang menurut aku salah satu cara untuk melawan zona nyaman itu sendiri adalah dengan mau melakukan gitu. Karena sebagian besar keraguan dan ketakutan di otak kita itu nggak benar-benar terjadi kok gitu. Misalkan nih salah satu ketakutan aku kalau di Zoom pengen nanya, duh nanti aku dibilang maaf bego gitu, nanti aku dibilang ya ampun pertanyaannya biasa banget gitu, kok dia nervous sih cara penyampaiannya gitu. Ketakutan-ketakutan itu bisa hilang karena kita melakukan, ternyata aku bisa gitu. Dan itu yang meningkatkan kepercayaan diri kita untuk case-case selanjutnya, kita lebih terbiasa. Itu sih, jadi memang untuk menjadi orang hebat ya kita harus lewati zona nyaman itu walaupun memang nggak nyaman. Itu sih, semoga membantu. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih kepada saudari Felicia atas pertanyaannya dan kepada Kak Fatih atas jawabannya. Oke, ini teman-teman bagi yang tadi bertanya mempunyai kesempatan untuk mendapatkan hadiah loh teman-teman. Jadinya ya. Aku dapat hadiah nggak? Aduh, itu nanti Kak hadiahnya mungkin. Oke, mungkin dari ini dulu ya, ada dari kolom komentar dari saudari Fiona Budiman, mungkin saya bacakan Kak. Izin bertanya Kak, bagaimana agar konten kita bisa reach out ke orang di luar lingkaran pertemanan kita? Seperti first step-nya begitu Kak. Terima kasih. Oke, next question Fiona. Kak, gimana ya bikin konten biar orang pertama yang lihat konten aku tuh bukan circle deket aku. Karena circle deket aku toxic semua gitu kali ya. Jadi konsep di Instagram kita ngomongin algoritma ya. Kita nggak ngomongin feeling, kita ngomongin logic dulu. Pada saat kita posting, aku posting nih pertama kali, let's say followers aku 1000 gitu. Pada saat aku posting di 1 jam pertama, yang lihat konten aku itu ada circle pertama aku. Jadi orang-orang memang follow aku gitu. Pada saat di 1 jam pertama, respon circle aku bagus, like-nya lumayan oke, engagement-nya ada, di situ Instagram mulai untuk naikin gitu. Dari circle orang follow kita. Jadi awalnya circle kita, tapi karena engagement-nya bagus di 1 jam pertama, itu dilebarin lagi gitu. Masuk explore Instagram dari audiens orang-orang yang follow circle-nya kita. Paham ya? Jadi udah naik 1 level nih gitu. Kalau respon dari circle kita bagus, itu naik lagi ke yang lebih gede gitu. Sampai benar-benar konten kita bisa luas. Jadi memang
first step untuk creating konten, memang orang yang mengkonsumsi konten kita adalah orang yang follow kita. Dengan Reels Instagram, hal tersebut tuh langsung bisa gitu dikonsumsi oleh banyak orang. Cuma role di algoritma Instagram atau bahkan di TikTok, orang yang melihat konten kita di awal itu memang harus orang di circle kita. Makanya sebagai tips, coba bangun engagement di 1 jam pertama. Teman-temannya misalnya ada 40 orang, satu kuliah misalkan, saling respon gitu, saling komen. Tapi komennya jangan cuma wow cantik ya, wow keren ya, wow bagus ya, enggak. Bangun engagement, topik, diskusi gitu. Karena kan saat ini banyak banget tuh komen-komen wow interesting, wow awesome. Itu bisa dijadikan spam. Makanya harus bangun diskusi. Karena semakin tinggi engagement kita di 1 jam pertama, itu bisa membantu konten kita untuk punya jangkauan yang lebih luas. Gitu sih Fiona, semoga membantu. Ya, terima kasih kepada saudari Fiona Budiman atas pertanyaannya dan terima kasih juga kepada Kak Farti atas jawaban yang telah diberikan. Mungkin selanjutnya dari saudari Citra bisa untuk on mic-nya. Oke, apa suaraku terdengar jelas? Oke, sudah terdengar dengan jelas. Oke, sebelumnya mohon maaf aku nggak bisa on cam. Sebelumnya thank you banget buat Kak Fardi for inspiring me that well via your contents and also your today's material. Thank you, thank you. Oke Kak, jadi aku sendiri juga belakangan emang mulai bikin konten gitu terkait my major. Aku di IPB ambil kedokteran hewan dan belakangan emang mulai rising dan mulai ada tawaran untuk partnership gitu Kak. Mungkin ya Kakak juga udah pasti melewati fase-fase tawaran-tawaran kayak gitu. Dan pernah nggak sih Kak kalau misalnya kayak ada tawaran yang mungkin value dari produk yang mereka tawarkan itu not really suits you well gitu. Dan kira-kira menurut Kakak kalau misalnya kayak gitu, you have to see it as a chance untuk next step atau betternya Kakak tunggu aja untuk something tawaran yang lebih baik, yang lebih cocok untuk diri Kakak itu datang. Kira-kira baiknya gimana ya Kak? Makasih sebelumnya. Oke, I love the question. Ini sangat spesifik dan memang sebagian besar creator yang memang baru memulai itu pasti mengalami gitu. Di satu sisi kita memang lagi pengen kelihatan bahwa kita open for collaboration. Di satu sisi itu nggak sesuai value kita gitu. Walaupun aku kayak butuh deh uangnya untuk memulai misalkan gitu. Cuma kayaknya itu nggak sesuai value aku. Kalau jadi aku secara pribadi, aku akan menolak gitu. Karena gini, aku tuh aku banyak banget menolak di awal waktu 2020 kan itu banyak tawaran yang muncul gitu. Aku menolak beberapa dan salah satunya yang binary option itu untung aku nggak terima gitu. Itu ditolak di 2020. Banyak banget brand-brand yang memang nggak sesuai value aku. Ini nggak sesuai value ya, bukan karena produknya nggak sesuai dengan aku gitu, cuma nggak sesuai value aku gitu. Makanya aku tolak pada saat itu karena aku merasa bahwa ada hal besar yang justru menunggu aku gitu. Kalau aku bisa menjaga konsistensi aku untuk berbagi konten, pasti ada hal besar yang aku bisa achieve lagi gitu. Cuma kalau kondisinya produk tersebut produk kecil, tapi nggak merusak value-ku, aku akan tetap ambil sebagai stepping point-nya aku memulai untuk berbagi dengan orang lain atau collaboration post dengan brand lain misalkan gitu. Aku akan tetap ambil. Tapi kalau produknya nggak sesuai dengan value-ku, itu aku pasti tolak gitu. Karena kalau misalkan aku ambil, aku dapat fresh money misalkan di awal, cuma aku nggak nyaman berbagi hal itu, ya kita nggak menjadi diri kita sendiri. Jadi kalau menurut aku ya sesuai value-nya, produknya biasa aja, nggak apa-apa diambil untuk first step. Cuma kalau produknya udah memang nggak sesuai value kita, itu justru menjauhkan kita dari value kita sebenarnya, aku akan tolak sih. So di awal-awal tuh brand kecil pun aku ambil gitu. Karena menurut aku ya brandnya nggak apa-apa. Aku tetap bisa dapat sesuatu. Aku juga senang dengan produknya walaupun ada produk yang aku lebih senang. Nggak apa-apa untuk first step. Orang bisa lihat bahwa kita open for collaboration. Kalau audiens kita udah semakin besar, baru kita mulai untuk naikin standar. Jadi value beda langsung ditolak, value sama tapi produknya belum terlalu menarik, aku nggak apa-apa ambil dulu gitu. Cuma jangan ambil tawaran yang long term collaboration. Kalau kita baru aja memulai, pasti banyak brand-brand pengen kolaborasi yang ambil setahun, 3 tahun gitu. Kalau aku pasti tolak.
Jadi kalau bisa 1 sampai 2 kali collaboration aja, 2 kali sebulan aja udah that's enough gitu. Karena banyak brand yang sebenarnya memanfaatkan para creator yang baru rising untuk kolaborasi dengan mereka dan ambil 2 tahun gitu. Jadinya kita nggak bisa collab dengan beberapa brand lain. Gitu sih. Semoga menjawab ya. Thank you. Oke, sangat menjawab Kak, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih kepada Saudari Citra atas pertanyaannya dan terima kasih juga kepada Kak Farti atas jawabannya. Kemudian mungkin selanjutnya bisa Saudari Audi Lim untuk mengaktifkan mikrofonnya. Oke, halo Mas, halo Indra. Hai. Mas, Ya. jadi aku mau nanya nih, kalau misalnya kita buat konten, nah kan biasa kok yang kita tahu tuh orang konten creator kan spesifik gitu ya. Misal, oh dia kontennya buat desain, dia kontennya buat apa. Nah, itu lebih baik tuh kita kayak satu hal spesifik aja, misalnya entah tentang desain atau edukatif apa, atau kayak kita boleh campur gitu. Misalnya entah kayak dia di satu sisi desain, tapi ntar dicampur sama kehidupan pribadi atau apa. Itu lebih baiknya kayak gimana ya, Mas? Makasih. Sama-sama. Jadi Audi, I love your question. Kadang kalau kita pengen memulai, anak muda tuh kita punya banyak idea ya. Jadi kadang kita suka psikologi, nonton drama Korea, Our Beloved Summer, tiba-tiba pengen jadi ilustrator. Pokoknya banyak gitu yang bisa mengubah fokusnya kita. That's okay. Jadi menurut aku sebagai creator yang baru aja pengen memulai, kita harus explore beberapa konten. Jadi menurut aku nggak apa-apa lempar jala dulu untuk di awal. Kita nggak pernah tahu yang mana konten yang bakal viral. Cuma harus membatasi ya. Jangan 10 topik di dalam satu akun personal brandnya kita. Kalau bisa 3-4 tuh masih oke. Kak, aku pengen bahas finance, aku pengen bahas psikologi, aku pengen bahas soal cinta misalkan, nggak apa-apa, dibikin aja dulu gitu. Dari respon audiens 1-2 bulan, itu Audi pasti bisa nangkep kok kayak, oh ternyata audiens aku lebih suka kalau aku ngomongin family. Ya udah, itu yang difokusin gitu. Yang awalnya itu misalkan 3 topik, 30%, 30%, 30%, nanti bakalan ada yang dikurangi, ada yang dinaikin gitu. Tergantung respon audiens seperti apa. Yang paling penting, apa yang kita bagikan kita nyaman gitu. Jadi 3-4 topik nggak apa-apa, dilempar dulu aja karena kita masih tahap exploring. Kalau udah dapat satu topik yang memang pas dengan kita, pas dengan audiens kita, itu adalah topik yang akan lanjut gitu. Jadi ngomongin long term, itu harus spesifik. Cuma untuk memulai, it's okay untuk Pak lu gada. Apa lu butuh gua ada, gak apa-apa. Gitu sih, thank you. Oke, thank you Kak. Tapi aku boleh nanya lagi nggak? Boleh. Oke, Boleh mungkin... ya? MC gimana? Aku Ya, langsung jawab. boleh. Oke, jadi sama ini sih, sama aku penasaran. Terkadang aku mikir, kita tuh boleh nggak sih kalau bikin, tadi kan kata Mas, kalau kita bikin konten tuh harus ada value, setengah sama ngikutin tren. Nah, itu boleh nggak sih kita kalau misalnya bikin konten tuh egois aja gitu, sesuai dengan apa yang kita mau, atau apa yang menurut kita menarik gitu. Nah, terus apakah kita tuh bakal survive jadi content creator, atau mungkin Mas ada kenalan nih tentang content creator yang kayak memang egois gitu, nggak egois juga sih, maksudnya kayak memang cuman bikin kontennya yang suka-suka dia aja gitu. Terima kasih Oke. Mas. Thank you. Sangat spesifik. Jadi apa ya? Apakah aku punya teman yang sangat-sangat idealis banget, banyak gitu? Apakah saat ini masih survive? Audiens itu nggak yang terlalu banyak. Audiensnya adalah orang-orang yang memang melihat value tersebut. Kalau hal itu adalah sesuai dengan yang Audi misalkan, oke aku pengen fokus di sini aja gitu, aku pengen idealis, aku nggak pengen ikut-ikutan kayak si influencer A, content creator B gitu, aku pengen menjadi diriku sendiri, nggak apa-apa, pasti ada audiens yang memang dengan Audi itu sendiri. Cuma pasti tidak akan lebih besar dari creator yang lain. Apakah bisa survive? Bisa. Ada kok beberapa content creator, aku nggak bisa sebut namanya. Karena ini pemandangan pandangan aku sendiri tentang si creator tersebut, dan saat ini masih bisa survive karena dia punya idealisme tentang dunia kreatif itu seperti apa, dan dia tetap punya audiens gitu. Walaupun dulu followersnya banyak banget, saat ini masih banyak, cuma engagementnya rendah. Cuma sekecil-kecil engagementnya dia, itu adalah orang yang memang loyal dengan dia. So, I think that's really okay, tergantung ke apa yang dilihat oleh Audi sendiri. Kalau yang dilihat adalah I want to be myself, dan aku pengen membangun idealisme sesuai dengan orang satu circle aku, ya udah lanjut aja gitu. Cuma kalau memang pengen fit ke sosial media, kita harus yang 50-50 itu. Itu sih.
Oke Mas, thank you. Sorry banyak nanya. No, that's okay. Oke. Oke, terima kasih kepada Saudari Odi atas pertanyaannya dan terima kasih kepada Kak Fardi atas jawabannya. Mungkin selanjutnya boleh untuk Saudara Rekwin Winardi untuk mengaktifkan mikrofonnya. Oke, terima kasih atas kesempatannya MC. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Mas Fardi ya. Terkadang kita mau bikin konten itu, kita itu mikirnya udah ada orang gitu yang ahli di bidang itu. Misalnya kan kalau saya kutip salah satu pernyataan dari kreator, salah satu ini ya, pernyataan dari konten kreator itu segala sesuatu di dunia itu udah nggak ada yang baru lagi. Ibaratnya saya ngomongin finance di Instagram udah ada nih banyak ahli yang di bidang finance. Saya ngomongin kesehatan banyak nih orang ahli di bidang kesehatan. Kita ngomongin kreativitas udah banyak nih orang yang ahli di bidang kreativitas. Sedangkan kita itu baru memulai gitu. Jadi gimana sih menurut Mas Fatih caranya kita bisa membuat diri kita unik sehingga kita kayak ibaratnya bisa mengambil market value ya daripada orang-orang yang udah lebih dulu terjun di bidang tersebut dan udah lebih terkenal ibaratnya, sedangkan kita baru mau memulai gitu sih Mas. Terima kasih. Oke, Requin, thank you. Logic question. Untuk apa aku bikin konten finance? Udah ada Felicia, udah ada Kak Raymond misalkan gitu. Untuk apa aku bikin konten pengembangan diri? Udah ada Fardiandi misalkan gitu. Udah ada siapa gitu di luar sana. Ini cuma contoh ya guys. Ya udah gitu, nggak usah deh bikin konten gitu. Kawan-kawan semua sadar nggak? Dari 2018 sampai 2022 akan selalu ada kreator baru yang muncul. Jadi di tahun 2019 Muda Cuma Sekali itu naik. 2020 ada kreator baru yang naik. Padahal yang diomongin itu nggak benar-benar baru gitu. Mungkin cuma nonton YouTube, dikelola, diparafrase jadi sebuah konten gitu. Apapun yang menjadi topik di sosial media, setiap orang punya persona masing-masing. Seperti yang tadi aku bilang gitu. Red Queen punya personanya masing-masing gitu. Indra juga punya personanya gitu. Dan tidak ada persona yang sama di dunia ini gitu. Walaupun sama-sama ngomongin keuangan, akan selalu ada kreator yang aku lebih cocok sama Kak Felicia daripada Kak Raymond misalkan gitu. Aku lebih cocok sama si kreator A daripada si kreator B misalkan gitu. Karena ya setiap orang pasti ke-attract karena persona seseorang. Jadi menurut aku secara pribadi, siapapun kita punya sesuatu yang kita bisa berikan gitu. Walaupun topik yang aku sampaikan tadi pun udah banyak yang sampaikan di luar sana gitu. Cuma cara aku menyampaikan pasti beda karena aku punya pengalaman dan persona yang beda-beda gitu. Jadi kalau aku baru memulai, apakah tetap punya kesempatan? Tetap punya kesempatan gitu. Di TikTok aja selalu lahir kreator baru gitu setiap hari gitu. Karena akan selalu ada hal baru yang kita bisa bagikan, akan selalu ada persona dari kreator yang baru yang muncul, dan itu yang menarik gitu. Karena kenapa? Netizen sosial media suka dengan hal baru. Orang-orang dulu terkenal 3 tahun yang lalu, saat ini mungkin nggak terlalu survive gitu. Karena nggak ada inovasi, nggak ada suatu hal yang baru yang diberikan, jadi si kreator baru ini bisa muncul. Nah, ada sebuah opportunity gitu di situ yang kita bisa bangun. Walaupun kita belum se-ekspersi dia, apapun konten yang kita bagikan akan selalu ada market yang siap melihat konten tersebut. Itu sih aku yakini dari dulu. Semoga aja Requin the next creator kali ya. Ayo bikin konten ya. Baik, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih kepada Saudara Rekwin atas pertanyaannya dan terima kasih kepada Saudara Fardiandi atas jawabannya. Mungkin selanjutnya untuk Saudara Aliman bisa aktifkan mikrofonnya. Ya, selamat siang Mas. Halo, siang. Siang Mas, ya. Jadi ini mohon maaf belum bisa on cam Mas. Ya, tapi nggak apa Mas. Jadi ya mungkin saya izin nanya sedikit Mas. Ini tadi kan Mas juga ada pernah singgung tadi ya, ketika Mas mulai membuat konten itu juga ada beberapa orang yang skeptis gitu juga kan terhadap Mas gitu. Mungkin dari Mas sendiri apakah ada tips gitu ya supaya mungkin kita itu nggak terlalu terpaku kepada skeptisme orang gitu ketika memulai gitu. Soalnya kadang kan kita kayak jadinya mikirin pendapat orang lain gitu kan. Ya, mungkin dari Mas ya, mungkin ada tips gitu. Terima kasih. Sama-sama. Oke, aku izin jawab ya. Pada saat kita baru memulai, omongan orang tuh terbagi 2. Omongan pertama adalah omongan yang mungkin pedas, tapi itu bisa membangun kita. Yang kedua, omongan orang lain tuh pedas, sepedas-pedasnya omongan, dan ternyata memang menjatuhkan kita gitu. Bahkan ada orang yang ngetik head comment ke kita, dia tuh lagi ketawa-ketawa gitu. Ngetik head comment, tapi kita bacanya sedih gitu.
Jadinya sayang ke diri kita sendiri. Gimana cara menghadapi hal-hal yang sifatnya seperti itu? Menurut aku pertama, wajar sebagai manusia kita sedih pada saat konten yang kita bikin itu orang tuh masih skeptis dengan apa yang kita bagikan, pasti cuek, bahkan diomongin gitu. Hal kedua, kawan kan harus ingat gitu, apapun yang kita bagikan, apapun yang kita lakukan, apapun yang orang lain mungkin ngomongin tentang konten kita, selalu ingat ujung-ujungnya seperti apa. Apakah omongan tersebut mendekatkan aku dengan tujuanku atau enggak? Kalau misalkan nggak sesuai dengan value-ku pertama, nggak mendekatkan aku dengan tujuanku, ya sebaiknya dilupakan gitu. Memang lebih gampang ngomong sih, lupakan aja gitu. Tapi kok susah gitu, pasti sedih gitu. Aku secara pribadi, kalau ada negatif comment yang menjatuhkan, nggak ada cara lain selain aku buka profilnya, lihat hidupnya biasa-biasa aja, langsung di-block, selesai gitu. Nggak ada masalah, karena aku nggak pengen mengizinkan hal negatif masuk ke kehidupanku. Kamu nggak ada waktu atau kamu nggak ada kesempatan untuk ngejudge kehidupanku hanya dengan melihat kontenku di media sosial. Kamu nggak melihat value-ku gitu. Jadi nggak peer-to-peer gitu. Kamu harus mengenal aku dulu dong sebelum kamu komen negatif. Karena kamu nggak pengen mengenal aku lebih lanjut dan langsung komen negatif, ya cara terakhir adalah dengan blog gitu. Jadi kawan-kawan harus ingat ada konsep dari stoikisme, kita nggak bisa memaksa orang lain untuk suka dengan kita. Bahkan 40 orang di sini belum tentu sebagian besar setuju dengan apa yang aku omongin gitu. Dan gak ada yang salah, karena setiap orang pasti punya perspektifnya sendiri. Yang aku bisa kendalikan adalah aku tetap serving orang yang se-value dengan aku, orang yang support aku, ya kita sama-sama bertumbuh. Kalau ada yang mungkin merasa bahwa aku nggak sesuai value-nya dengan Kak Farli, that's okay gitu. Aku punya value yang berbeda dan oke, move on gitu. Jadi memang untuk Aliman, kita ditakdirkan dan dilahirkan bukan untuk menyenangkan semua orang. So kalau ada yang tidak senang dengan konten kita, bodo amat. That's your business. I have my own business. Itu sih. Memang lebih gampang diomongin sih daripada dilakukan. Semoga membantu. Ya, terima kasih banyak, Mas. Ya. Oke, terima kasih kepada Saudara Aliman atas pertanyaannya dan terima kasih juga kepada Kak Fardi atas jawabannya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi, bisa langsung raise hand aja ya atau tulis di kolom chat. Nanti ada hadiahnya loh teman-teman. Dan juga bisa langsung nanya nih ke kakaknya nih, mumpung ada di sini ya. Ayo teman-teman, ada yang mau bertanya? Ya, mungkin saya juga mau nanya nih, Kak. Saya mau nanya juga. Boleh. Gini, Kak. Mungkin beberapa waktu yang lalu saya ada kayak dengar ini ya. Ada yang namanya sandwich generation atau anggapannya dia harus memenuhi kebutuhan banyak orang gitu di keluarganya gitu. Dan kalau menurut Kakak sendiri itu personal brand ini sebagai salah satu cara yang ampuh kayak kalau mengatasi kita sebagai sandwich generation gitu. Karena kebanyakan saya yang lihat di internet ataupun dia di Google gitu, kebanyakan itu lebih ngomongin investasi gitu Kak. Sedangkan ya kalau misalkan gak ada uang yang diinvestasikan, ya uang apa yang diinvestasikan gitu kan. Ya atau mungkin Kakak ada cara lain gitu, atau ya pandangan lain tentang itu Kak. Terima kasih. Oke, siap. Sama-sama. Jadi salah satu buku kalau ngomongin soal finansial yang aku suka, kalian kan bisa beli, judulnya The Psychology of Money. Ada yang pernah baca? Ada? Kalau ada yang pernah baca di sini, aku pengen kasih hadiah. Ada yang pernah baca nggak? Waduh, saya belum nih Kak. Aku kasih buku aku gitu. Jadi ini buku yang baru launching, tidak formal lagi. Yang pernah baca ada nggak? Berbagi? Nggak ada ya? Belum ya? Kan ada yang udah baca? Wah, Saudara Rikwit mungkin udah. Ada yang baca? udah? Belum baca sih Mas, cuman udah lihat review-reviewnya aja dari kreator-kreator, kan banyak yang nge-review buku itu sih. Oh iya, benar. Tapi belum beli bukunya ya? Belum Mas. Oh nggak apa-apa. Apa yang kamu tahu dari buku tersebut? Menurut saya itu buku itu lebih personal finance ya kan, bukunya Psychology of Money. Jadi yang pada intinya menurut saya satu hal yang penting sih,
bagaimana ilmu kita terhadap uang itu nggak sepenting bagaimana psikologi kita terhadap uang. Jadi kayak how we behave to our own money gitu itu jauh lebih penting dibandingkan kita tuh ngerti investasi, kita itu ngerti uang, tapi kita nggak bisa memperlakukannya, psikologis kita itu nggak stabil gitu terkait uang gitu sih Mas. Oke, nice. Siap. Guys, walaupun belum sempat beli bukunya, kawan-kawan di YouTube tuh banyak reviewnya ya. Jangan ini ya, jangan selalu nonton TikTok ya. Ayo nonton review buku gitu. Oke, Mas Requin nanti di Instagram aku, Fardianis, itu ada WhatsApp nomor ke admin aku. Nanti kamu WhatsApp aja ke aku, Requin, aku dapat hadiah buku dari Kak Fardi webinar UGM hari ini gitu. Nanti akan langsung kirim alamat aja. Oke, congrats. Oke, aku jawab soal Kak, aku sandwich generation dan yang bisa membuat aku punya kekayaan yang besar karena aku harus investasi. Karena dengan investasi aku bisa dapat return yang gede dan ya itu adalah result yang cukup besar gitu. Yang menjadi pertanyaan, investasi kan butuh uang ya. Gimana ceritanya aku bisa masuk investasi kalau nggak ada uang? Jadi memang ada 3 step kalau kita ngomongin karir. Yang pertama itu adalah kita bekerja untuk uang. Jadi kita menghabiskan waktu kita, menukarkan waktu kita untuk kita mendapatkan uang. Jadi kita bekerja, entah itu sebagai karyawan, entah itu apapun yang kawan-kawan coba untuk bangun gitu. Hal yang kedua, step kedua adalah kita punya kapasitas, kita punya ilmu, dan ilmu itu yang kita coba untuk exchange dengan uang gitu. Dengan kita punya kapasitas, kita punya ilmu, kita udah profesional di bidang tertentu, kita bisa leverage hal itu dan kita diberikan uang dengan punya kapasitas tersebut gitu. Dan step ketiga, uang yang memang uang bekerja untuk kita gitu. Dan itu yang memang kalau kita ngomongin investasi itu di level ketiga. Disclaimer, aku ngomongin hal ini bukan karena aku financial advisor ya, ini cuma pengalaman aku pribadi. Jadi buat kawan-kawan yang sandwich generation, sebelum kita ada di level 3, kita memang harus work hard dulu gitu. Karena banyak orang yang bilang, ayo work smart. Come on guys, kita nggak bisa work smart kalau kita nggak melewati work hard dulu. Jadi mau kawan-kawan sandwich generation atau enggak, semua tuh dimulai dari yang di bawah dulu gitu. Kita bekerja untuk waktu kita ditukar untuk mendapatkan uang. Nggak apa-apa mulai dari bawah gitu, bekerja sesuatu hal menjadi freelance kah atau apapun yang karir yang kawan-kawan bisa bangun sekarang untuk kawan-kawan bisa dapat uang, meningkatkan kapasitas kawan-kawan semua. Jadi uang tersebut bukan untuk belanja lagi, terus kerja lagi, belanja lagi gitu. Uang tersebut untuk meningkatin kapasitas kita. Karena semakin meningkatnya kapasitas kita, karir yang lain akan terbuka biar kita bisa dapat hal yang hebat dari sana dan kita bisa dapat uang yang lebih besar gitu karena kapasitas kita udah siap dan kita lebih profesional. Step by step di situ baru ngomongin investasi. Makanya kalau setiap kali ada yang diskusi ke aku, cover investasi di usia berapa gitu. Aku bilang aku investasi usia 20-an pada saat pandemi. Jadi jujur aku baru investasi itu di 2 tahun yang lalu gitu, pada saat pandemi di awal-awal. Karena ya kondisinya baru ada uang untuk diinvestasikan gitu. Gimana mau investasi kalau belum punya uang? Jadi sebelum ngomongin kita masuk ke investasi, kita memperbaiki atau meningkatkan kapasitas kita dulu gitu. Biar semakin banyak peluang yang datang, nanti kalau peluangnya udah besar dan kita udah punya tabungan, di situ baru kita ngomongin untuk invest. Tapi cover, kalau misalkan uang aku saat ini 5 juta, apakah bisa investasi? Menurut aku nggak apa-apa, investasi aja gitu. Cuma mungkin return-nya itu nggak terlalu gede kalau memang yang kita investasikan kecil gitu di awal-awal. Jadi sebelum ngomongin investasi, mending kita naikin kapasitas kita dulu. Pada saat mungkin udah dapat 10 juta, 20 juta, terus mau investasi, it's good, nggak apa-apa gitu. Karena investasi itu nggak ada yang langsung 10 miliar. 20 miliar gitu. Kecuali kalau binary option aku nggak tahu sih, tapi jangan dicoba ya. So, I think sebelum work hard, sebelum work smart kita harus work hard dulu. And it's okay memulai dari bawah. Karena aku juga memulai dari bawah. Gitu sih. Semoga membantu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Kak. Mungkin saya mau lanjutin lagi ya Kak, bentar. Mau tanya lagi nih Kak. Nah, tadi kan mungkin misalnya kita udah investasi nih Kak. Terus tadi ada disebut juga ada compound effect yang tadi ya Kak ya. Dimana kita misalkan invest terus penghasilan kita golong lagi invest terus. Dan kalau menurut Kakak sendiri itu kan apa ya, kalau compound itu mungkin kita langsung invest semuanya atau Kakak ada pandangan sendiri misalkan nih kita sebagai anggapannya
fotografer nih Kak. Terus kita pengen nih hasil investasinya itu kita belanjakan buat beli kamera yang lebih bagus biar value kita itu makin bertambah juga gitu Kak. Atau kita emang harus gulung semuanya di investasi. Kalau menurut pandangan Kakak itu bagaimana Kak? Pembagiannya gitu Kak. Oke. Terima kasih Kak. Siap. Untuk kawan-kawan semua, apapun jawaban aku, ini adalah pengalaman aku, jangan langsung mengambil tindakan setelah ini ya. Karena setiap orang pasti punya cara yang beda-beda. Jadi kalau aku secara pribadi, seperti yang tadi aku bilang, aku tuh tipikal orang, sebelum aku ke level 3, aku pengen kapasitas aku yang naik dulu. Biar aku, awalnya kan jujur ya, aku sharing aja ke kawan-kawan semua. Di 2020 itu aku sebulanan itu dapat 10 jutaan dari endorsement. Dan aku tuh merasa bahwa aku bisa dapat lebih dari ini gitu. Itu 2020 gitu dengan kolaborasi. Untuk aku bisa dapat kolaborasi 100 juta, aku harus punya tools yang bisa meningkatkan kapasitas diriku gitu. Aku harus punya gear yang memang cukup lengkap. Makanya aku invest ke tools pada saat itu gitu. Karena aku pengen biar orang tuh bisa bayar aku lebih dengan kapasitas yang lebih yang aku bisa berikan. Jadi kalau aku ditanya apakah aku invest ke saham dulu atau ke tools dulu, aku akan ke tools dulu. Karena aku fokus ke kapasitas idea compound effect. Kan memang dari ide-ide kecil ya, angka-angka kecil yang kita coba untuk investasikan, nggak apa-apa gitu. Kawan-kawan pernah nggak belanja di Tokopedia? Ini bukan endorse Tokopedia ya. Di Tokopedia itu kita belanja, terus ada di situ tulisan sisihkan 200 perak untuk emas. Pernah nggak? Nggak pernah ya? Nggak pernah lihat ya? Pasti ada ya. Aku tuh selalu centang gitu. Ya, entah itu 2.000, 5.000 gitu. Aku centang aja. Dan saat itu emasnya cukup gede juga ternyata gitu. Ternyata dari hal-hal kecil nggak apa-apa. Kalau soal presentasi, menurut aku memang 10% setiap bulan tuh bisa gitu. Untuk kawan-kawan alokasikan ke investasi. Pada saat memang udah cukup untuk kesehariannya, kapasitasnya juga semakin tinggi karena di 2020 sampai 2021 30% dari keuangan aku tuh memang untuk ningkatin kapasitas aku, entah itu ikut e-course, beli kamera, beli MacBook, beli mic misalkan, itu investasinya 30 sampai 40%. Investasi itu pasti 10%, bahkan di bawah dari 10%. Karena aku saat ini di posisi udah sustain, udah stabil, alhamdulillah gitu. Investasinya angkanya harus lebih gede gitu. Dan memang setiap orang pasti punya fase untuk sampai di level itu. Jadi kalau menurut aku, kalau kapasitas kita udah cukup dan kita merasa bahwa ini adalah angka yang memang udah oke untuk aku invest, nggak apa-apa, mulai dari situ aja. Kalau kawan-kawan misalkan nih penghasilannya 5 juta dan bisanya cuma invest 500.000 setiap bulan dan bisa konsisten, itu lebih baik gitu. Itu better dibandingkan kawan-kawan tuh bulan ini 3 juta gitu, terus bulan depan nggak ada, bulan depannya lagi nggak ada, terus bulan depannya baru 1 juta, menurut aku itu nggak bisa konsisten jadinya. Jadi nggak apa-apa kecil, tapi konsisten, kita selalu berikan angka tersebut setiap bulan, jadi muscle untuk investnya kita itu lebih stabil gitu, dan itu yang membantu kita meningkatkan kapasitasnya kita. Karena kalau uang 1 juta aja kita nggak bisa kendalikan, gimana ceritanya kita bisa dapat uang 10 juta gitu. Jadi banyak yang bilang aku pengen berbagi kalau income aku 10 juta gitu. Nanti kalau income-nya 10 juta pasti selalu merasa nggak cukup gitu. Kayaknya aku berdonasi kalau aku 20 juta gitu. Dapat 20 juta tetap nggak bisa berdonasi gitu. Tetap nggak bisa investasi karena memang dari uang 1 juta aja itu nggak bisa di-manage dengan baik. Itu sih aku pelajari dari mentorku gitu. Jadi manage sekecil-kecilnya uang, kalau kamu udah bisa manage itu, pasti kalau uangnya gede, kapasitasnya udah ada, pasti bisa lebih di-manage dengan baik lagi. Gitu sih. Semoga membantu. Oke, terima kasih Kak. Sangat membantu banget nih. Oke, mungkin untuk teman-teman yang lain ya, ada yang ingin bertanya lagi, bisa langsung, oke, udah ada. Dari Saudara Billy mungkin bisa langsung on mikrofonnya aja ya. Baik, selamat sore semuanya. Mohon maaf saya tidak bisa on kamera. Jadi That's okay. Mas saya izin tanya, gimana ya kalau misalkan kita udah ngebangun konten di tengah jalan gitu, terus tiba-tiba kita ngerasa jenuh apa sama yang kita jalanin itu. Jadi kita dimotivasi sama apa yang udah kita jalani selama ini. Apa yang harus kita lakuin untuk membangun kembali supaya kita itu rajin untuk membuat konten tersebut. Terima kasih Mas. Oke. Demotivasi adalah momen kita itu kayak momen dengan apa yang kita kerjakan, kita bahkan nggak pengen lihat video kita jenuh lihat kontennya kita. Kalau kawan-kawan lagi menghadapi hal itu, jangan mengambil keputusan.
Karena aku punya banyak banget circle creator yang berhenti di tengah jalan karena mereka mengambil keputusan untuk quit di saat mereka lagi jenuh gitu. Jadi pada saat kita lagi jenuh, kita lagi demotivasi, jangan ambil keputusan gitu. Jadi karena keputusan yang kita ambil pada saat lagi demotivasi itu tidak rasional. Apa yang aku lakukan pada saat aku demotivasi, aku off dulu dari sosial media. Jadi nggak usah bikin konten, nggak usah melakukan apa-apa dulu, silakan Netflix, nonton drama Korea, nonton apapun yang kawan-kawan suka, silakan go for it. Ambil waktu 1-2 hari atau bahkan 3 hari atau bahkan seminggu kalau memang pengen off seminggu, baru nanti kawan-kawan kembali lagi gitu. Karena menurut aku secara pribadi, walaupun kita bekerja sesuai dengan passion, topik yang kita bagikan adalah topik yang kita sukai dan senangi, jenuh itu pasti akan selalu ada. Apakah aku pernah jenuh? Wow, sering sekali gitu. Dan pada saat aku lagi jenuh, aku nggak memaksa diriku untuk produce sesuatu. Kecuali kalau udah di dunia profesional, walaupun aku nggak mood, profesional tidak mengenal mood. Kita harus belajar untuk terbiasa untuk lebih profesional. Cuma kalau nggak ada pekerjaan profesional dan kita lagi mumet, kawan-kawan harus belajar untuk mengambil jeda. Karena itu yang secara pribadi membantu aku untuk tetap bisa produktif, tetap bisa kreatif. Karena produktif itu atau konsisten itu bukan berarti kita harus show up setiap hari. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, enggak gitu. Pasti akan ada 1-2 hari kita off, dan off itu pun bagian dari produktivitas. Jadi rebahan itu juga produktif. Yang paling penting sebelumnya kita udah pernah kerja. So yang aku lakukan off dulu, keluar dari kerjaan, bukan quit ya. Jadi nggak melakukan pekerjaan sama sekali, laptopnya ditutup, nggak bikin konten, chill aja gitu. Apapun yang kawan-kawan merasa oke, santai aja gitu. Nanti pada saat udah kembali, baru kawan-kawan mulai balik lagi. Itu sih aku lakukan. Semoga membantu. Baik, thank you Mas. Sama-sama. Oke, terima kasih kepada Saudara Billy atas pertanyaannya dan terima kasih juga kepada Kak Fardi atas jawabannya. Mungkin ini ada dari Saudari Valencia, mungkin bisa aktifkan mikrofonnya. Baik, terima kasih kepada MC. Sebelumnya, terima kasih ya Mas Fardi atas materi yang sangat baik. Karena kayak dari kemarin tuh memang tujuannya emang kayak mau bikin konten tapi mikirnya pengen atau enggak gitu dari kemarin. Nah, dari aku mau ingin bertanya gitu. Kan tadi ada bahas kakak itu lebih mementingkan kapasitas duluan ya daripada kayak investasi. Nah, gimana caranya kita itu membedakan, misalnya kita mau beli HP baru untuk berkedoknya kapasitas mau mengupdate, tetapi padahal HP kita itu masih bisa ternyata. Nah, gimana cara kakak membedakan antara kebutuhan dan keinginan kita gitu kan? Terima kasih. Sama-sama. Oke, pertanyaan yang sangat tricky untuk dijawab. Jadi gini, setiap manusia itu pasti punya stage-nya masing-masing. Jadi stage dalam memahami konsep keinginan dan kebutuhan itu pasti beda. Jadi 2 tahun yang lalu, kebutuhan yang aku selalu merasa kayaknya ini kebutuhan aku gitu, padahal itu keinginan. Itu sekarang baru aku sadar ternyata itu keinginan gitu, itu bukan kebutuhan. Dan memang untuk ada di level itu pasti butuh waktu, butuh pengalaman, butuh banyak fase lah untuk kita hadapi. Cuma tips dari aku gimana caranya untuk membedakan apakah beli handphone baru itu adalah meningkatkan produktivitas atau karena ini hanya keinginan kita doang nih biar HP-nya diganti. Kalau aku secara pribadi, apapun yang kita miliki hari ini itu dimaksimalkan dulu gitu. Kalau kita misalkan nih iPhone 7 ya. Jadi aku dari iPhone 7 ke iPhone 12 itu berapa tahun ya baru upgrade ya. iPhone 7 kan 2017 ya. iPhone 12 itu 2021. Jadi sekitar 5 tahunan, 5 tahunan enggak sih? Berapa tahun? 4 tahunan lah gitu. Butuh waktu yang lama gitu. Dan pada saat handphone kita hari ini aja, kita nggak bisa maksimalkan, kita belum bisa berkarya dari sana. Gimana ceritanya iPhone 12 itu bisa membantu kita untuk bisa lebih berkarya. Jadi hal yang aku selalu berikan kalau misalnya orang nanya gimana aku bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan, kawan-kawan manfaatkan tools yang ada dulu gitu. Karena kalau tools yang sekarang aja kita belum maksimalkan, walaupun nanti punya iPhone 12, pasti kita akan males-malesan gitu. Jadi itu aja. Dan bahkan kalau aku mau beli sesuatu itu butuh waktu seminggu, 2 minggu, sebulan. Kalau keinginan itu tetap selalu ada dan aku punya jawaban rasional, aku pasti akan beli gitu. Cuma sebelum upgrade sesuatu, kawan-kawan harus maksimalkan dulu apa yang ada gitu.
Karena kan kalau kita udah maksimalkan apa yang ada, kita akan menemukan kekurangan dari tools kita hari ini. Misalkan kawan-kawan pakai Samsung Galaxy Young gitu. Oke, ini tetap bisa Instagram Live, ini tetap bisa bikin konten, ya udah aku bikin konten dulu semaksimal mungkin gitu. Kalau kita udah bikin konten semaksimal mungkin dari handphone tersebut dan kita tetap bisa produktif, artinya handphone tersebut masih bisa kita gunakan gitu. Kalau aku upgrade ke iPhone 12, aku akan dapat 1, 2, 3, 4, 5. Dan 4-5 poin ini aku bisa maksimalkan lagi untuk produktivitas aku. Kalau alasannya rasional, aku akan pasti upgrade ke situ. Kalau memang budgetnya ada. So, maksimalkan apa yang ada dulu. Nggak perlu tunggu punya iPhone 13 Pro Max 512 GB baru pengen bikin konten. Apapun yang ada, kawan-kawan maksimalkan dulu. Karena kalau kita belum maksimalkan tools kita hari ini, percaya deh, walaupun punya handphone baru, mungkin semangatnya cuma seminggu. Kan ada side effect-nya yang udah dijelasin di sosial media banyak. Punya barang baru tuh senang ya, jadi kita happy banget gitu, selalu pengen maksimalkan. Tapi itu nggak lama, itu cuma 1-2 minggu. Kalau kita membeli sesuatu karena punya alasan yang jelas, pasti produktivitas itu masih ada. Handphone aku aja yang iPhone 12 ini udah pecah, tapi tetap aku pakai gitu, karena aku nggak ada alasan untuk beli iPhone 13, karena ini masih oke gitu. Walaupun udah pecah-pecah, meeting sama klien dilihatin, ya nggak apa-apa. Yang paling penting ini masih oke untuk aku maksimalkan. Kecuali kalau misalkan iPhone 13 bisa membuat orang kontennya lebih jernih atau apapun itu, mungkin aku akan beli. Cuma saat ini nggak ada bedanya sih. So, tahan-tahan dulu. Jadi kalau kalian mau beli sesuatu, tahan dulu ya. 1-2 minggu, sebulan. Kalau sebulan udah menemukan alasan rasional, silahkan beli. Dengan alasan pengen naik level, ningkatin kapasitas. Gitu sih. Semoga membantu. Baik, terima kasih Kak jawabannya. Sama-sama. Oke, terima kasih kepada Saudari Valencia atas pertanyaannya dan terima kasih juga kepada Kak Fardi atas jawabannya. Oke, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir kita untuk sesi tanya-jawab. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas pertanyaannya dan juga terima kasih kepada Kak Fardi atas materi yang telah disampaikan dan juga jawaban-jawaban dari atas pertanyaan yang telah diberikan.